Halo, Pak Baik, Togar, ini saya dengar suara saya nggak? Kedengeran, Prof? dengaran Prof. Kedengeran, Apa berhenti ya? terdengar. Terdengar, tidak kok. Terdengar. Jadi videonya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Prof. Andri Gunawan Wisana, SHLMM PSD, selaku Wakil Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan. Kepada Bapak Heru Susetio, SH, MSI, MAG, LMN, PhD, selaku Manajer Riset dan Publikasi. Kepada Mbak Rizky Wulandari SE yang menggantikan Pak Basuki yang berhalangan hadir, kepada Bapak Kurnia Togar Pandopotan Tanjung SHME selaku Manajer Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat FHUI, kepada Bapak Agung Waluyo PhD selaku Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, kepada Prof. Yandi Andriatmo STM Arts PSD selaku Editor in Chief ASEAN Journal of Community Engagement, dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam sosialisasi Hibah Pengmas FHUI tahun 2023. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Prof. Andri Gunawan Wibisana selaku Wakil Dekan Bidang 1. Kepada Prof. Andri, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber di sini. Terus kemudian juga para peserta dari acara sosialisasi ini, sosialisasi hibah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FHUI tahun 2023. Jadi ini sudah beberapa tahun sebenarnya ya Pak Togar. Jadi di FH memiliki program Pengmas sendiri, dan itu mulai 2 tahun atau setahun belakangan ya, itu juga melibatkan tidak hanya dosen tapi juga teknik dan mahasiswa. Jadi kita mencoba memperluas, biasanya mahasiswa atau teknik ikut terlibat dalam Pengmas dengan dosen. Kalau ini mereka bisa mengajukan sendiri. Dosen pun ada yang dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ini juga bagian dari kebijakan FHUI untuk mendorong dosen-dosen muda terlibat dalam berbagai pengabdian, kegiatan pengabdian masyarakat dan juga riset publikasi. Jadi juga di samping eh, dana Pengmas, hibah Pengmas, FHUI juga menyediakan hibah riset bagi bagi dosen tetap atau tidak tetap dan mahasiswa. Jadi sepertinya itu juga akan mungkin sosialisasinya belakangan gitu, tapi itu akan tetap dibuka seperti tahun lalu, dan kita berharap dari dari kegiatan hibah ini akan dapat diperoleh peningkatan yang berarti dari publikasi dan citasi dan yang terkait dengan Fakultas Hukum UI dan juga kegiatan Pengmas, sehingga kita ya bukan hanya riset dan menulis saja dan mengajar yang kita lakukan, tapi juga FHUI juga selalu berada di dalam secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk mungkin advokasi-advokasi di bidang hukum dan juga pembelajaran hukum bagi masyarakat. Dengan sosialisasi ini tentu saja kita berharap akan semakin banyak proposal yang masuk, sehingga semakin kompetitif hibah ini, dan hasilnya tentu saja juga akan memuaskan dan berguna, lebih bermanfaat bagi
masyarakat yang menjadi mitra dari kegiatan Pengmas ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya, terima kasih juga pada Pak Togar yang sudah menyediakan waktu hari ini untuk melakukan sosialisasi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Andri atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya akan kita saksikan bersama-sama, yaitu pemutaran video profil unit pengabdian masyarakat FHUI. Unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat FHUI merupakan unit yang pertama kali eksis di tahun 2018. Unit ini merupakan unit yang dipisahkan dari unit riset dan publikasi FHUI. Tujuan dipisahkannya unit Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat dari riset dan publikasi adalah agar kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan FHUI dapat lebih fokus untuk diakomodasi maupun diadministrasi. Dalam perjalanannya, telah lebih dari 100 kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan baik oleh tenaga pengajar, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa FHUI yang telah diadministrasi dan diakomodasi oleh unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FHUI. Khusus sejak tahun 2022 ini, unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat juga mengadministrasi hibah pengabdian masyarakat yang dikhususkan untuk mahasiswa FHUI. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang didanai baik oleh hibah dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hibah dari Universitas Indonesia, maupun kolaborasi dengan mitra-mitra eksternal, baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari beberapa klaster. Klaster pertama adalah kegiatan berbasis peraturan dan perlindungan hukum, kegiatan berbasis kolaborasi mitra, kegiatan berbasis lingkungan dan perlindungan hewan, kegiatan berbasis perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan, dan terakhir kegiatan yang berbasis iptek, hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan sejenisnya.
24 kegiatan pengabdian masyarakat tersebut tersebar ke 14 provinsi dan 23 kabupaten di wilayah Indonesia. Baik. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber. Pemaparan materi akan dipimpin oleh moderator. Pada moderator dipersilahkan memulai sesi pemaparan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dena atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rainal Musyfikir Rahmat. Saya saat ini akan menjadi moderator pada pemaparan materi kali ini. Baik, pada pagi ini pemaparan materi akan disampaikan oleh 5 pembicara. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Bang Togar selaku Manajer Pengabdian Masyarakat FHUI. Lalu ada Pak Agung Waluyo selaku Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI. Lalu ada Prof. Yandi Andriatmo selaku Editor-in-Chief ASEAN Journal of Community Engagement. Lalu ada Pak Heru Susetio, SH, MSI, selaku Ketua Badan Penerbit FHUI. Dan yang terakhir ada Mbak Rini Wulandari selaku Staf Unit Keuangan FHUI. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bang Togar selaku Manajer Unit Pengabdian Masyarakat. Baik, kepada Bang Togar saya persilakan. Oke, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan, Bapak Prof. Andri Gunawan Wibisana, lalu juga kepada Bapak Agung Waluyo, selamat datang Pak. Lalu ada Prof. Yandi Andriatmo yang nanti akan menjelaskan terkait jurnal community engagement, sesuatu yang tentunya sangat bermanfaat nantinya kepada para pengabdi yang ingin melakukan atau memuat kegiatan pengabdian masyarakatnya di dalam jurnal ilmiah. Lalu berikutnya juga kepada Bapak Heru Susetio sebagai Kepala Badan Penerbit, dan terakhir Ibu Rizky Wulandari dari Keuangan Fakultas Hukum UI. Saya akan memberikan sedikit sosialisasi hibah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FHUI 2023. Ini semenjak pertama kali dibentuk tahun 2018, berarti ini hibah pengabdian masyarakat yang diadministrasi oleh unit pengabdian, unit PPM FHUI secara mandiri ini sudah ke-5 kali dan ini kita akan masuk ke tahun kelima mungkin adanya unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FHUI yang dipisahkan dari unit riset dan publikasi. Ini untuk di tahun 2022 lalu hibah yang telah dijalankan ada total proposal masuk 28, total proposal diterima 18 untuk yang dosen tetap. Lalu juga ada dosen tidak tetap, dosen yang kalau di FHUI statusnya masih perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan di tahun 2022 lalu untuk pertama kalinya diselenggarakan hibah khusus yang dijalankan oleh mahasiswa FHUI. Jadi dengan variasi besaran hibah 50 juta hingga yang paling kecil 15 juta. Variasi besaran ini tentunya dengan pertimbangan setelah direview misalnya terkait wilayah pengabdian atau kegiatannya dan seterusnya. Langsung saja. Nah, ini dari 30 proposal hibah pengabdian masyarakat yang disetujui,
Terdapat 65 luaran, ya. Luaran-luaran ini tentunya disesuaikan dengan kontrak hibahnya, ya. Jadi ada beberapa opsi dan tentunya para pengabdi memilih hibah luaran apa yang akan dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan pengabdian masyarakatnya. Kalau kita lihat dari statistik, paling banyak memang berita ya, berita di media populer, lalu juga ada buklet atau buku saku, ada buku ber-ISBN, ada video ya, video kegiatan. Bentuknya juga tidak hanya video kegiatan, tapi juga ada yang berbentuk podcast, audiovisual, dan berikutnya jurnal. Nah, ini juga pada tahun lalu dari luaran-luaran yang dihasilkan tersebut, 23-nya telah didaftarkan dalam mekanisme hak atas kekayaan intelektual, dan 7-nya tidak memiliki luaran karena bentuknya artikel populer dan majalah. Tapi ketika itu bentuknya adalah video, itu bentuknya adalah buku ber-ISBN, tahun lalu kami men-encourage atau meminta untuk luaran-luaran tersebut didaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya. Nah, ini langsung kita ke sosialisasinya di tahun 2023 ini rencananya akan ada 4 jenis hibah, 4 bentuk hibah berdasarkan pengabdinya ya, dari dosen tetap seperti biasanya, ada juga dosen tidak tetap, mahasiswa tentunya dilanjutkan, dan yang terbaru nantinya kami juga akan memberikan ruang bagi tenaga kependidikan di FHUI untuk melangsungkan hibah. Namun perlu dicatat bahwa ini masih proyeksi atau rencana, karena mungkin saja jumlahnya berubah, Bapak Ibu, tergantung kepada nantinya jumlah pendaftar dan juga keputusan reviewer proposal. Jadi seperti tahun lalu misalnya di proposalnya biayanya angka tertentu, tapi setelah direview sepertinya wilayahnya tidak terlalu jauh, mungkin saja yang dikabulkan nanti tidak sebesar itu, atau mungkin di klaster yang lain, misalnya di klaster mahasiswa atau dosen tidak tetap, targetnya ada 8 hibah, tapi mungkin tidak mencapai, mungkin bisa dialokasikan yang lain. Jadi ini masih rencana, proyeksi, 20 dosen tetap, 8 dosen tidak tetap, 8 mahasiswa, dan 4 tenaga pendidikan. Ini bisa saja berubah, tergantung proposal yang masuk dan reviewnya nanti. Lalu ini untuk angkanya ya. Pada tahun 2023 untuk dosen tetap akan dibuka hibah pengabdian masyarakat bagi dosen tetap sebanyak 20 proposal dengan rincian pendanaan sebagai berikut. Proposal rencananya akan ada 10 proposal dengan yang didanai 50 juta rupiah nilai hibahnya. Ada masing-masing 5 proposal yang 40 juta dan 30 juta. Sekali lagi ini tentunya masih bisa berubah tergantung nanti bagaimana animo dari para pengabdi, tergantung juga proposal yang masuk dan sebagainya. Tapi proyeksi kami di tahun ini beginilah jumlah proposal untuk dosen tetap dan klasifikasi nilai hibahnya. Tentu kenapa ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Yang lebih kecil mungkin nanti untuk pengabdian-pengabdian yang wilayah tidak terlalu jauh, misalnya masih di area Jabodetabek, ya tentunya diukur dari keberadaan Fakultas Hukum UI, ya, lalu seperti itu. Dan untuk dosen tidak tetap, rencananya juga akan ada 8 proposal dengan nilai hibah 20 juta, ya, dengan rincian pendanaannya sebagai berikut. Ya, ada 8 proposal untuk ya dosen-dosen tidak tetap yang statusnya PKWT atau sering pula disebut dosen muda. Jadi yang sudah aktif dalam kegiatan pengajaran di lingkungan FHUI, statusnya mungkin masih PKWT menunggu rekrutmen misalnya seperti itu. Lalu hibah mahasiswa kan ada rencana 8 proposal dengan per proposalnya didanai 15 juta rupiah. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa yang hadir pada sosialisasi hari ini, tentunya ini kesempatan juga bagi adik-adik untuk ikut dalam kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Ya, ada pendanaan juga untuk hibah khusus mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa.
pun nanti sekadar meng-highlight ya, memberikan catatan untuk yang dilakukan oleh dosen baik tetap dan tidak tetap, nanti tentunya kami juga meminta untuk terlibatnya mahasiswa ya. Nanti ketika Bapak Ibu memasukkan proposal dan nanti ada di persyaratannya juga yang bisa diklik tautannya, itu nanti juga kami meminta untuk melibatkan mahasiswa. Tapi kalau yang ini memang akan khusus dilakukan oleh mahasiswa, jadi pengabdinya seluruhnya mahasiswa. Nah, ini tenaga kependidikan ya, ini baru ya, kami ya istilahnya pilot project lah ya kalau di Fakultas Hukum UI untuk dilakukan tenaga kependidikan. Mungkin beberapa tahun terakhir ada tenaga kependidikan yang juga terlibat dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tapi tahun ini kami berupaya agar tenaga kependidikan di lingkungan FHUI bisa menjadi pengabdi utama juga. Kami proyeksikan akan ada ya mungkin untuk awalnya 4 proposal dengan nilai proposal 15 juta. Tidak menutup kemungkinan apabila animonya besar dari tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan Pekmas ini, di tahun berikutnya tentu akan ditambah proposal atau pendanaannya. Nah, ini cakupan isu pengabdian masyarakat yang tentunya akan nanti Bapak Ibu mungkin bisa memilih ya, memilih dari salah satu cakupan isu ini untuk menjustifikasi bahwa kegiatan pengabdiannya itu relevan atau tidak. Pertama tentunya, nah ini yang paling populer mungkin ya di lingkungan FHUI, Pengmas berbasis peraturan dan perlindungan hukum atau literasi hukum ya, sering juga disebut seperti itu. Berikutnya, Pengmas berbasis kolaborasi mitra, ya, Bapak Ibu menggandeng mitra strategis yang nanti mungkin memiliki cakupan masalah tertentu yang ingin diatasi seperti itu juga bisa dilakukan. Dan sebagai catatan, nanti saya juga akan menjelaskan bahwa saat ini FHUI telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama ya dengan beberapa mitranya minggu lalu itu tepat kami menandatangani dengan 3 mitra di Bali. Lalu Pengmas berbasis lingkungan dan hewan ya, perlindungan lingkungan hidup dan juga hewan, dan Pengmas berbasis perempuan, anak, keluarga dan kelompok rentan, dan terakhir yang berbasis impact ya. Misalnya membantu mendaftarkan haki untuk pengetahuan tradisional tertentu, indikasi geografis tertentu, dan seterusnya. Nah, cakupan isu pengabdian masyarakat ini menurut kami ditetapkan seperti ini karena sesuai dengan pola atau pattern yang Pengmas-Pengmas yang beberapa tahun terakhir memang telah kami terima. Bapak Ibu nanti bisa melihat juga di situs law.ui.ac.id, situs Fakultas Hukum UI. Di sana juga mungkin untuk memberikan inspirasi ya, kalau Pengmas berbasis peraturan itu seperti apa, kolaborasi mitra itu seperti apa. Nanti mungkin bisa dilihat informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya. Itu bisa dilihat di situs FHUI, di tautan terkait pengabdian masyarakat. Nah, ini persyaratan hibah Pengmas untuk dosen tetap dan tidak tetap. Ya, setiap tim terdiri dari ya 1 dosen yang minimal ya, tetap atau tidak tetap sebagai ketua, dan nah ini kami minta nanti melibatkan juga mahasiswa, 3 orang mahasiswa FHUI sebagai anggota. Nah, untuk ini juga catatan apabila sudah menerima hibah pada tahun sebelumnya, tentunya kami harus memastikan bahwa tidak ada hutang ya dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan segala kewajiban administrasi dan pengeluaran sesuai dengan kontrak. Jadi ini syarat juga Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau memang masih ada utang, luaran misalnya, atau laporan, mohon untuk sebelum memasukkan proposal ini dipastikan dulu hutangnya sudah lunas. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk judul tentunya kami para reviewer nanti akan melihat apakah ada relevansinya dengan 5 cakupan isu pengabdian masyarakat yang saya telah jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk mahasiswa terdiri dari 6 orang, maksimal 10 orang, minimal 6 ya, dengan ketentuan 80% dari total anggota adalah mahasiswa FHUI. Jadi ya mungkin saja berkolaborasi, misalnya adik-adik mahasiswa melakukan pengabdian di wilayah tertentu dan berkolaborasi dengan
mahasiswa di daerah tersebut, ya mungkin saja. Tapi pastikan bahwa mayoritasnya 80% itu mahasiswa FHUI. Dan apabila sudah pernah mendapat hibah tahun sebelumnya juga pastikan tidak ada hutang lagi. Kewajiban administrasi dan luaran itu sudah terpenuhi, ya. Dan tentunya judul yang diajukan mencakup 5 cakupan isu pengabdian masyarakat seperti yang saya telah jelaskan. Nah, ini berikutnya persyaratan hibah untuk tenaga kependidikan, ya. Setiap tim terdiri dari minimal 4 orang dan melibatkan 1 dosen dalam penyelenggaraan acara. Nah, ini juga perlu dicatat ya Bapak Ibu tenaga kependidikan. Minimal 4 orang, tapi ketika acara misalnya membuat sosialisasi tertentu, ya ada 1 orang dosen ya yang turut serta dalam acara tersebut. Ya tentunya ini tidak bicara utang tahun lalu ya, karena memang ini pilot project baru pertama kali untuk tenaga pendidikan. Jadi ya tentu tidak harus memastikan bahwa tidak ada utang soal administrasi atau luaran, tapi pastikan juga judul yang diajukan itu relevan terhadap 5 cakupan isu Pengmas yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, seperti saya sebutkan, kita juga memungkinkan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan mitra. Nah, ini potensi-potensi mitra Bapak Ibu ya, yang minggu lalu tepat kami sudah melakukan penandatanganan dengan lembaga-lembaga ini. Pertama ada Wisnu Foundation misalnya, NGO yang berfokus pada isu lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat yang berlokasi di Bali. Ada juga Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center yang fokus pada pendampingan hukum dan advokasi bagi perempuan anak di Bali. Dan terakhir Jaringan Ekowisata Desa, ya fokus di isu ekonomi, lingkungan hidup, dan wisata di wilayah binaannya yang lokasinya di Bali. Nah, ini tentu peluang juga bagi Bapak Ibu kalau ada ide-ide pengabdian masyarakat yang bisa bermitra dengan mitra-mitra yang memang sudah menjadi mitra strategis untuk FHUI ya, karena memang minggu lalu tepat 3 lembaga ini sudah menandatangani perjanjian kerjasama. Silakan bisa menghubungi mitra-mitra tersebut, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu memiliki mitra di wilayah pengabdiannya sendiri, tentu kami sangat membuka dengan senang hati ya untuk berkolaborasi, dan tidak mungkin kedepannya juga bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan FHUI karena dasarnya 3 lembaga ini sebelumnya pernah juga berkolaborasi dengan dosen FHUI. Lalu kenapa tidak menurut kami ditingkatkan menjadi perjanjian kerjasama. Jadi kedepannya tidak hanya terlibat dalam kegiatan Pengmas yang berbasis hibah dari FHUI, tapi juga kegiatan-kegiatan Pengmas lainnya dari dosen-dosen FHUI yang tidak terkait dengan hibah. Nah, ini luaran yang kami minta untuk dihasilkan dan akan diatur dalam kontrak hibah Pengmas. Pilihan ya, jadi ini opsional ya Bapak Ibu, bisa memilih antara artikel jurnal, buku saku, video dengan durasi minimal 10 menit, buku tentunya yang ber-ISBN, dan atau podcast ya, plus visual, jadi audio visual podcastnya. Kami meminta untuk bentuk-bentuk keluaran berupa buku saku, video, buku, dan podcast berbentuk audiovisual itu luarannya memiliki hak kekayaan intelektual. Kalau buku tentu juga memiliki ISBN yang sertifikatnya dilampirkan ketika proses pengumpulan laporan akhir dan laporan keuangan. Dan untuk artikel jurnal itu minimal sudah berstatus accepted dan diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk publikasi. Ya, dan untuk luaran berupa audiovisual wajib ditayangkan di channel YouTube Pengmas FHUI terlebih dahulu sebelum di channel lain. Nanti bisa lihat misalnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan Pak Brian Ami Prastio, salah satu dosen FHUI. Nah, itu model luaran podcast audiovisualnya bisa dilihat di YouTube FHUI nanti untuk menginspirasi Bapak Ibu. Jadi ini ya pilihan luaran wajibnya. Nah, untuk tahun ini kami tidak memasukkan lagi ya, ini perlu mohon dicatat, artikel media online ya, opini di media online, artikel majalah online itu tidak termasuk kegiatan, tidak lagi termasuk luaran kegiatan Pengmas. Tapi apabila Bapak Ibu misalnya kegiatan tersebut direportase oleh
media tertentu, media massa tertentu, tentunya ya silakan saja. Dan itu kan mungkin bisa menjadi bukti juga misalnya ketika pelaporan BKD ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk kontrak hibah khususnya yang dibiayai FHUI ini tidak akan lagi termasuk luaran Pengmas. Jadi fokus luaran Pengmasnya opsional tadi saja. Ada jurnal, ada buku saku, buklet, ada buku, ada video, ada video berbentuk podcast audiovisual. Jadi itu saja, ya. Nah ini sudah tidak dianggap lagi luaran dalam kontrak hibah Pengmas FHUI. Nah ini lini masanya, ya. Jadi nanti tentunya untuk memudahkan Bapak Ibu, ya pengumpulan proposalnya akan ada pada tautan ini. Format dapat diunduh juga dalam tautan ini. Nanti slides-nya mungkin teman-teman Pengmas, staf-staf Pengmas bisa membagikan juga ya di kolom chat ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengumpulan proposal dan melihat formatnya di tautan tersebut. Waktunya 10-20 Februari. Di Februari-Maret penilaian proposal masuk, di Maret pengumuman proposal diterima, April tanda tangan kontrak, dan nanti setelah penandatanganan akan ada pencairan dana operasional 70% ya diajukan setelah tanda tangan kontrak. April sampai Oktober pelaksanaan kegiatan, Oktober November dan pengumpulan laporan akhir ya beserta seluruh kebutuhan administrasi untuk mengajukan pencairan tahap 2. Tentunya dengan luarannya ya Bapak Ibu ya. Luarannya juga sudah selesai. Jadi ini lini masanya. Nah ini ya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke tautan ini untuk format proposalnya dan juga nanti untuk menyusun rancangan biayanya. Nah itu juga kami sudah masukkan standar biaya masukan UI 2022 di tautan tersebut. Ya, format proposalnya bisa diakses dalam tautan ini. Lembar pengesahan pada proposal yang dikumpulkan hanya membutuhkan tanda tangan ketua tim, dan ini juga untuk mempermudah ya kalau beberapa tahun lalu misalnya butuh tanda tangan manajer atau dekan. Nah ini untuk mempermudah cukup tanda tangan ketua tim saja. Proposalnya juga nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy ya, dan RAB-nya tentu sesuai dengan standar biaya masukan UI tahun 2022. Nah, nanti semua tautan dokumen ini dapat diakses pada law.ui.ac.id/pengabdian-masyarakat. Nah, ini nanti kami akan memberikan juga slide ini agar bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau diperlukan ya nanti ya surat-surat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Nah, ini juga kami menyediakan tautan untuk pengurusannya ya. Itu bisa berkoordinasi dengan kami unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FHUI. Nah, ini untuk ketentuan masa pelaporan kegiatan ya, laporan akhir dikumpulkan dalam bentuk soft copy ke unit, dan yang laporan akhir berkaitan dengan keuangan ya dikumpulkan dalam bentuk hard copy ke unit keuangan FHUI. Luaran wajib dilampirkan pada laporan akhir dalam bentuk soft copy dan hard copy 4 rangkap. Ya ini teknisnya seperti ini. Luaran yang dikumpulkan wajib sudah memiliki haki ISBN agar dapat mengajukan pencairan tahap 2. Yang berbentuk artikel jurnal minimal sudah accepted, belum publish tidak apa-apa. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu nanti mungkin lebih nyaman untuk meminta informasi secara tatap muka langsung, bisa menghubungi kami. Ini ruangan Pengmas FHUI di lantai 1 ya, di kampus FHUI Depok, Gedung D. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Togar atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Pak Agung Waluyo selaku Direktur Pengabdian Masyarakat UI. Baik, kepada Pak Agung dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mohon izin untuk bisa share dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Togar Tanjung sangat relevan dan saya rasa bisa disinergikan dengan hibah Pengmas yang kami keluarkan dari DPPM Indonesia. Pertama-tama terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Andri
Wibisono, dan kemudian juga Bapak Pak Dr. Togar Tanjung selaku manajer Pengmas, kemudian para panitia yang telah menyediakan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi saya pada pagi ini. Oke. DPPM memiliki tujuan bahwa saya rasa ini juga inline dengan tujuan yang disampaikan oleh Pak Togar tadi, bahwa kami menginginkan ada jumlah luaran yang bisa meningkat, kemudian ini sejalan dengan hasil riset dan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan teknologi, sains, dan juga sosial humaniora, yang diabdikan pada kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Indonesia maupun masyarakat sekitar Universitas Indonesia. Dan yang terpenting pula, kita gunakan kegiatan Pengmas kita, termasuk juga Pengmas di Fakultas Hukum, untuk bisa meningkatkan peringkat UI dan juga peringkat fakultas di QS Ranking, THE, dan juga pemeringkatan PTN Kemenristek Dikti. Dan dari beberapa pelajaran yang kami sudah lalui dari 3-5 tahun terakhir, kami lihat bahwa ada kecenderungan pentingnya juga memiliki publikasi berita populer yang bisa diakses oleh reviewer yang ada di perankingan tingkat dunia seperti QS Ranking maupun THE, selain memang hasil-hasil publikasi jurnal ataupun manuskrip di jurnal internasional maupun nasional lainnya. Tujuan sasaran Sustainable Development Goals itu menjadi tujuan kami di DPPM, juga yang menjadi tujuan dari bidang riset maupun inovasi, yang setidaknya kami berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan di 17 tujuan indikator tersebut. Dan kami ingin menunjukkan betapa kegiatan Pengmas itu yang sangat memberikan dampak sosial apabila memang ada kerjasama quintuple helix yang melibatkan swasta, industri, akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Dan ini sangat terlihat betapa dampak ini bisa masif seperti yang kami lakukan di Bengkulu untuk peningkatan pelestarian budaya Barong Landung. Seperti persyaratan hibah di Fakultas Hukum tadi, kurang lebih sama, namun memang kami mohon maaf dengan konstriksi atau restriksi pendanaan yang kami alami, kami harus melakukan shifting paradigm, di mana kami mencoba memfokuskan peningkatan kualitas dengan pendanaan yang efisien. Ini kami menentukan titik-titik tidak lagi di 10 titik di beberapa provinsi di Indonesia, tetapi kami memfokuskan hibah kompetisi itu di area Jabodetabek. Dengan persyaratan untuk ketua tim peneliti adalah staf pengajar tetap UI, kemudian memiliki rekam jejak, kapabilitas, dan juga produk-produk yang sudah pernah dihasilkan. Luaran yang diusulkan langsung ditagih pada tahun 2023. Kenapa 2023? Memang karena hibah kompetisi yang kami miliki ini memiliki persyaratan luaran yang sedikit ringan, karena memang pendanaan yang kami berikan tidak terlalu besar. Kemudian anggota timnya bisa dari staf pengajar, dan berbeda dari
tidak hanya dari satu fakultas, tetapi juga bisa berbeda fakultas dan juga rumpun ilmu, melibatkan juga mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia di dalam anggota tim, dan juga alumni Universitas Indonesia. Dan syarat yang lain bahwa luaran yang akan dihasilkan dan ketua tim bisa mengajukan di 2 lokasi kegiatan ataupun lebih. Di titik mana saja yang kami fokuskan pada pemberian hibah DPPM tahun ini, kita ada di 5 lokasi dengan kurang lebih ada 175 proposal yang akan kami danai dengan nilai pendanaan sebesar 10 juta, di mana titiknya adalah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, kemudian Depok, Banten, Bogor, dan Bekasi. Di Banten ini termasuk juga area yang langganan bencana seperti Pandeglang dan sekitarnya, sehingga memang kita tentu memusatkan perhatian kita pelaksanaan hibah pada mitigasi bencana. Tentu saja ini juga ada andil dari sejawat dari Fakultas Hukum yang tentu bisa berkontribusi di dalam peningkatan literasi hak-hak warga dan sebagainya. Untuk selain masalah tersebut, ada juga tata kota, stunting, dan budaya untuk DKI Jakarta dan Pulau Seribu. Ada permasalahan yang umum terjadi di rumah susun, bagaimana masalah urban yang sangat khas terjadi di perumahan yang padat penghuninya, kemudian termasuk permasalahan pencegahan tawuran warga, kemudian area-area pelestarian budaya dan rehabilitasi lingkungan. Untuk Depok, tentang pendidikan, berarti ini juga termasuk dalam pendidikan ataupun literasi hukum, tata kota, dan toleransi. Dan saya rasa untuk toleransi, rekan-rekan dari Fakultas Hukum pun bisa banyak berkiprah di dalam kegiatan Pengmas dengan tema ini. Untuk Bogor, permasalahan pluralisme, toleransi, keadilan, anti korupsi, dan tata kota ini menjadi fokus yang kami sematkan di daerah titik Bogor, dan di Bekasi adalah limbah, pluralisme, anti korupsi, dan tata kota. Ya, tadi ada satu hal yang lupa saya garis bawahi, bahwa luaran yang kami minta dari dana ini 10 juta ada cukup berita populer 2 buah pemberitaan populer dari kegiatan Pengmas tersebut. Jika pengabdi ataupun pengusul menginginkan ada tambahan luaran, kami sangat berterima kasih. Dan nanti saya akan berbagi cerita atau membagi tips bagi teman-teman dosen pengabdi dari Sivitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa di dalam pemberitaan berita populer itu tidak sepenuhnya sulit. Jadi ada beberapa cara untuk bisa menyederhanakan proses pemberitaan. Ini jadwal pelaksanaan hibahnya. Kami memberikan pendampingan selama bulan Februari-Maret, di mana batas akhir submit hibah itu di Senin 3 Maret, lalu tanda tangan kontrak sekitar bulan April, dan batas akhir kegiatan adalah di bulan Desember. Ini kurang lebih mekanismenya, jadi informasi disampaikan ke fakultas, kemudian ada pendampingan proposal dari kami. Kami akan sangat senang jika ada
setting waktu tertentu yang berbeda dari waktu hari ini, yang sekiranya ada pendampingan yang dibutuhkan untuk teman-teman dosen ataupun mahasiswa dan sejawat tendik untuk bisa kami dampingi dalam penyusunan proposal. Kemudian setelah proposal disusun, diunggah, kemudian ada proses penilaian dan pengumuman selanjutnya penandatanganan kontrak. Berikut adalah beberapa gambaran kegiatan Pengmas yang kami sudah lakukan di beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah pemanfaatan alarm gempa bumi yang merupakan hasil karya dari sejawat dosen Fakultas MIPA, Dr. Supriyanto. Terus kemudian ada juga pemberdayaan dan pelatihan masyarakat desa dalam budidaya tanaman oleh sejawat dari Fakultas Farmasi, di mana memang di sini dosen pengabdi, mahasiswa, alumni, tenaga pendidikan terlibat di dalamnya dan ikut turun mencoba untuk memperkenalkan tanaman Anjeli yang tadinya tidak diketahui sebagai tanaman yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Mereka bantu untuk melakukan pendampingan pada masyarakatnya. Lalu pendampingan Desa Komodo, Desa Wisata untuk penyelenggaraan Komodo Festival dari sejawat Fakultas Ilmu Budaya. Kebetulan beliau adalah dekan dari FIB. Kemudian pengembangan makanan pendamping ASI bagi kader Posyandu melalui rempah Lombok ini dilakukan oleh sejawat dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Dan terakhir ini contoh dari Fakultas Teknik, yaitu konstruksi bangunan kayu berkelanjutan berbasis knockdown pada kawasan pesisir, di mana kegiatan ini dilakukan khusus untuk pemanfaatan teknologi untuk kesiapsiagaan bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Satu tips yang tadi saya janjikan tentang pemberitaan berita populer, kami memiliki rekan jurnalis yang bisa dihubungi. Beliau bisa dikatakan semacam konsultan untuk pemberitaan berita populer, namun memang diharapkan kegiatannya tidak menumpuk pada satu waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya rencana kegiatan Pengmas akan dilakukan di bulan mahasiswa libur, misalnya. Tentu akan lebih elok ataupun bagus apabila dijadwalkan kegiatan itu di minggu-minggu yang berbeda. Misalnya akan ada sekitar 10, 20, ataupun 50 kegiatan Pengmas yang didanai baik dari internal fakultas maupun dari DPPM. Sebaiknya memang dibagi per waktunya sehingga secara waktu juga menolong bagi jurnalis tersebut untuk bisa mewartakan berita-berita yang memang bisa nantinya bermanfaat untuk meningkatkan scoring fakultas hukum pada penilaian rankingan internasional seperti THE maupun GS ranking. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika masih ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bisa menghubungi saya ataupun tim Kasubdit kami maupun tim KASI, Mbak Gita yang menjadi liaison yang menghubungi saya. Nanti saya akan izinkan jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut bagaimana caranya untuk bisa memproduksi berita dari kegiatan Pengmas yang dilakukan oleh sejawat rekan-rekan dari Fakultas Hukum. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Pak Agun selaku Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Prof. Yandi Andriatmo selaku Editor-in-Chief ASEAN Journal of Community Engagement. Kepada Prof. Yandi, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Renal. Saya coba sharing dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan, Mas Renal? Bisa, Prof. Saya. Oke. Ya, terima kasih sahabat semua sudah mengundang saya untuk sharing tentang jurnal AJCE. Jurnal AJCE itu adalah ASEAN Journal of Community Engagement yang saya sebetulnya baru tahun lalu ditugaskan oleh UI untuk menjadi Chief Editor sebagai jurnal. Sebelumnya dan sampai saat ini sebetulnya saya sebagai co-chief untuk jurnal Interiority Scopus Jurnal, saat ini Q1, dan juga menjadi Dewan Editor untuk IGTech, Jurnal Teknologi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, secara prinsip Bapak dan Ibu semua, jurnal AJCE ini adalah kolaborasi dari 3 institusi. Yang pertama adalah Universitas Indonesia, kita sebagai leader di sini. Kemudian kita serve ke AUN, ASEAN University Network, dan kemudian ini besarnya itu ada di secara host besar sebetulnya terkait dengan AUN, yang kemudian terkait dengan kita itu adanya di University Kebangsaan Malaysia. Nah, sehingga manakala nanti kita membangun dan menerapkan beberapa hal yang kemudian terkait dengan perkembangan dari jurnal ini, erat kaitannya dengan kolaborasi internasional di antara negara-negara ASEAN ini. Nah, saya tahu tadi itu kalau kita bicara luaran dari Pengmas, memang permintaannya kan tidak terlalu berat ya, Bapak dan Ibu. Jurnal itu rasanya menjadi agak lebih berat kalau kaitannya dengan pengeluaran Pengmas yang budgetnya memang sangat terbatas. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang barangkali itu menjadi sangat penting. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya sangat yakin Indonesia itu sangat kaya. Saya sangat yakin apa yang kemudian kita lakukan terkait dengan society kita itu sangat penting, dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi society kita, dan itu akan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain terkait dengan apa yang kita lakukan. Dan dengan kondisi negara kita yang seperti ini dan banyak sekali hal-hal yang sebetulnya menjadi sangat penting kita lakukan di dalam society kita, itu rasanya pemikiran-pemikiran itu perlu disampaikan secara internasional. Dan saya juga tahu seringkali riset-riset kita itu berhenti di bagian pertama. Kalau kita bicara tentang hasil dari riset, universitas selalu menjadi menara gading dan rasanya sangat jauh kepada society. Nah, jurnal ini sebetulnya dibuat dalam rangka itu, sehingga link yang sangat kuat antara riset-riset yang memang sangat baik dan kemudian bagaimana kemudian hilirisasi dan bagaimana kemudian encounter kepada community itu menjadi penciri utama, dan rasanya itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Nah, dengan demikian idealisme bagaimana kemudian ilmu pengetahuan yang kemudian bermanfaat itu tidak berhenti di universitas saja, tapi kemudian ada di komunitas. Nah, kami mencoba untuk menjembatani hal itu sehingga diseminasi kita, apa yang kita lakukan di dalam society dan seterusnya itu bisa disampaikan secara akademik dan sangat ilmiah. Nah, fokus dari jurnal itu pasti kita bicara tentang community engagement. Jadi apapun itu yang terkait dengan community itu bisa menjadi fokus dari jurnal ini, bisa menjadi hal yang penting dari jurnal ini. Nah, di sini pasti kita bicara tentang teori apa yang kemudian kita kembangkan dan kemudian kita diseminasikan kepada masyarakat, kemudian inovasi apa dari riset kita yang kemudian kita kembangkan dan diseminasikan, apapun itu, dan praktis-praktis yang barangkali menjadi sangat relevan di dalam society kita, di dalam komunitas kita yang memang tidak terjadi mungkin di tempat yang lain.
Saya sangat yakin ini belum banyak ditulis dan jurnal seperti ini juga belum banyak, dan itu kenapa sebetulnya tugas dari jurnal ini justru ingin menyampaikan untuk audiens yang lebih besar. Jadi bukan cuma di dalam society itu sendiri, pemerintahan itu kan Kepulauan Seribu dan seterusnya, tapi untuk menyampaikan kabar dari apa yang kemudian kita kembangkan dan kita lakukan sebagai sebuah penciri pengembangan dari sebuah society ke dalam audiensi yang sifatnya lebih internasional dan terutama bisa menjadi lesson learn bagi negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah, skopnya pasti kita bicara tentang service untuk society, kita bicara relevansi antara riset dan teknologi, kita bicara tentang kapabilitas daripada society kita, bahkan kita juga bicara tentang empowering dan seterusnya, dan inovasi dari community engagement program yang kemudian kita lakukan. Saya yakin kalau fakultas hukum pasti di sini kan memang kekuatannya ya, ilmu-ilmu sosial di Indonesia sangat kuat sebetulnya terkait dengan bagaimana encounter ke society, dan barangkali ini yang kemudian menjadi celah bagi teman-teman di Fakultas Hukum Ilmu Sosial untuk kemudian menuliskan pemikiran-pemikirannya dan menuliskan apa yang kemudian dilakukan, yang sudah dilakukan bagi society. Nah, saat ini memang karena baru, jadi kami mencoba untuk membuat editor yang sangat slim ya dari UI. Jadi tapi ini masih akan terus berkembang. Karena saya sedang mereview kembali dan melihat kembali apa yang kemudian bisa diberikan dari setiap editor ini. Saya sebagai chief editor, kemudian ada Bu Rini nanti yang akan selalu menjembatani dan melakukan bagaimana kemudian managing dari editor ini, ada Bu Kristanti, kemudian ada editor-editor yang kemudian dari Universitas Indonesia yang sifatnya terbuka manakala kita melihat ada potensi-potensi baru yang kemudian kita anggap penting bagi pengembangan jurnal ini. Nah, editor yang dari international member ini sebagaimana kemudian amanat dari editor yang memang jurnal ini yang sifatnya memang ASEAN, sehingga kami mencoba untuk mencari editor atau menempatkan editor yang memang pada posisi yang adanya di ASEAN. Jadi kalau dilihat di sini dari Malaysia, dari Kamboja, dari Hong Kong, karena dia risetnya memang terkait dengan bagaimana pengembangan community engagement yang di ASEAN dan seterusnya, kemudian ada dari Brunei dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di sini, kalau memang tadi tuh saya katakan keinginannya, ini kan idealisme dari semua dosen ya rasanya ya, apalagi kita bicara di Universitas Indonesia yang mengibarkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, apalagi kaitan dengan community yang kemudian mungkin barangkali itu adalah kekuatan daripada kita di Indonesia, sehingga kalau kita lihat dari posisi sekarang rasanya sudah cukup baik ya apa yang kemudian terjadi di AJCE. Pembacanya memang lebih banyak di negara-negara ASEAN ini, which is itu yang memang kita harapkan, sehingga lesson learn apa yang kemudian terjadi. Dan kalau kita biasa Bapak Ibu bukan biasa melihat community engagement di berbagai negara, barangkali memang negara-negara ASEAN memang sangat kuat di situ. Kita bisa bicara umpamanya Thailand yang memang sangat mengembangkan community engagement. Kita bisa belajar dari sana apa yang mereka lakukan pada society dan bagaimana mereka melakukannya dan seterusnya secara lebih ilmiah. Nah, AJCE memang baru 2021 kita move ke BIPRES, Digital Common Platform, karena belakangan memang UI mengindikasikan jurnal-jurnal yang baru itu manakala kemudian kalau ingin sistemnya berjalan dengan baik, maka kemudian kita dimigrasikan ke platform BIPRES ini. Nah, ini posisi kami dari state counternya sudah cukup baik, walaupun ini masih nggak terlalu tinggi, Bapak dan Ibu masih butuh perjuangan ya agak lebih ini. 30.000, 14.000 page view-nya, sessionnya sudah 14.000 dan visitornya sudah sampai 10.000 di tahun lalu. Dan ini saya sangat berharap ini kemudian akan growing terus dengan demikian pemikiran-pemikiran kita, apa yang kemudian kita lakukan terkait dengan community engagement dan seterusnya itu bisa tersebarkan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian dengan demikian apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak dan Ibu bisa menjadi referensi
bagi teman-teman di negara ASEAN yang lain. Sampai saat ini, karena sampai 2019 ya, publikasi dari sebenarnya kita mulai dari 2019 Desember, itu sudah ada 200 paper yang disubmit ke kita. Kita sudah accept dan publish itu 105 paper, jadi sekitar 50%. Rejectionnya sebenarnya cukup rendah ya, nggak terlalu tinggi, 23. Artinya nih memang jurnal ini masih jurnal baru. Jadi kalau jurnalnya sudah sangat high profile dan seterusnya, kita expected sebenarnya lebih banyak yang kemudian di reject. Nah, Scopus saat ini sudah sangat baik Bapak dan Ibu, itu sudah ada 56 artikel yang sudah terdata di Scopus. Artikel jurnal, 35 conference paper, dan ada conference paper ada 19, kemudian ada book chapter itu ada 2. Sementara yang lainnya itu adalah dokumen-dokumen setelahnya. Di saat ini kami sudah mendapatkan Sinta yang cukup baik, Sinta akreditasinya 2 ya. Artinya secara nasional sudah unggul, tapi untuk internasional kita harus sampai ke Sinta 1 tentunya, dan itu merupakan target yang menjadi penting bagi AJCE, dan mudah-mudahan kami sedang menyusun roadmap ke sana. Jadi saya mengencourage Bapak dan Ibu untuk kemudian menuliskan di dalam jurnal ini, karena kita punya roadmap yang rasanya mudah-mudahan sangat baik ya. Dengan demikian sebetulnya cepat atau lambat jurnal tulisan Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam platform internasional yang kemudian di dalam Sinta 1 dan seterusnya. Kita bicara tentang Scopus di sini, yang mudah-mudahan kami sedang menyusun roadmap itu dan kita bisa nanti sampai ke Scopus. Ini beberapa subjek yang ada dari jurnal, dari tulisan-tulisannya, artikel yang sudah ada ya. Kebetulan law nggak terlalu banyak ini, kebanyakan health ya, law tidak terlalu banyak, tapi saya sangat yakin ya teman-teman di hukum ini kan sebetulnya encounter dengan society-nya kan sangat banyak ya, sangat banyak, jadi semestinya justru tulisan-tulisan dari teman-teman di ilmu sosial terkait dengan hukum dan politik harus lebih banyak daripada ini yang kemudian disubmit ke kami di jurnal AJCE ini. Kalau lihat di sini yang banyak itu health, kemudian edukasi, kemudian ada ekonomi dan environment. Law rasanya masih di bagian yang 5 terbawah ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan dengan sosialisasi ini, tulisan-tulisan jurnal dari hukum terkait dengan community engagement dan seterusnya bisa lebih meningkat. Saat ini kita 2 kali publikasi, jadi di Juli dan Desember. Kami di Januari setelah Desember biasanya kita istirahat, setelah Juli kita istirahat, kemudian kita baru melakukan proses lagi setelahnya. Jadi expected sebetulnya berarti kan Februari, Maret, April itu kita expected kita melakukan ini lagi sistem praktis jurnal lagi supaya nanti kita terbit di Juli. Nah, secara prinsip submission dari jurnal terkait dengan community engagement ini kita bagi 3 Bapak dan Ibu. Jadi ada riset artikel itu terkait dengan theoretical, konsep dari framework dari basis dari implementasi dari si community engagement program, atau bisa juga case base, yang saya sangat yakin case base-nya rasanya agak banyak ya dari teman-teman di ilmu sosial. Bagaimana technical description-nya, metodologinya, evaluasinya, policy development-nya, dan seterusnya. Atau bahkan sebetulnya review artikel juga bisa kita masukkan ke dalam artikel dari jurnal ini. Dan kalau dilihat dari kepentingan dosen, terutama dosen-dosen baru yang saya sangat yakin tenaganya sangat kuat, sebetulnya Sinta 2 itu akan sangat membantu untuk kepentingan kepangkatan dosen, karena jurnal nasional Sinta 2 itu salah satu prasyarat yang rasanya agak penting. Ini contoh-contoh yang jurnal dari Law dan Social Science yang sudah diterbitkan di jurnal kami. Jadi Bapak Ibu bisa baca nih, tapi detailnya kira-kira ini salah satu detailnya ya kalau kita ambil dari edukasi ya.
Ini contoh yang bicara tentang research article. Tentu Bapak dan Ibu bisa baca langsung ya di dalam platform kami di AJCE. Tinggal masuk ke UI, jurnal UI, kemudian di situ nanti dipilih AJCE. Nah, bicara tentang kurikulum development dari participatory action, jadi tentu saya ini participatory project dan program dan hal-hal seperti ini rasanya tidak terlalu asing ya bagi Bapak Ibu semua, dan itu yang kenapa saya sangat yakin kalau produksi pengetahuan terkait dengan participatory ini rasanya lebih mudah bagi kita karena kita sangat kaya akan ini, dan itu kan beda ya dengan negara-negara Western terutama yang memang community mereka tidak sekuat kita, sehingga project-project atau pemikiran action-action yang kemudian terkait dengan community itu rasanya lebih mudah bagi kita untuk kita sampaikan ke platform yang lebih tinggi. Dan di sini juga contohnya kita bicara tentang novel approach ya di dalam creating more sustainable educational program. Ini yang lain ya, juga tentang riset artikel, tentang gender study, community empowerment, sama learning dari suku dan seterusnya. Di sini pastilah saya sangat yakin lah di kita banyak sekali. Kasus COVID juga pasti ya, kemarin kita ambil juga kesempatan itu untuk menunjukkan bagaimana kemudian kita update terhadap pengetahuan baru dan kemudian bagaimana kemudian antisipasinya dari challenge kita di negara berkembang dan seterusnya. Kemudian ini case base ya, terkait dengan environment issue dan seterusnya. Secara prinsip sebetulnya apa saja mungkin ya Bapak dan Ibu, tapi tadi itu yang agak penting adalah yang pertama yang saya ingin encourage ke teman-teman semua, kondisi kita yang memang sangat butuh ya, butuh pemikiran-pemikiran yang levelnya bukan dalam tataran yang sangat melayang-layang di udara saja, menjadi menara gading, tapi kondisi kita butuh sekali researcher-researcher, tenaga-tenaga yang punya spirit yang sangat kuat, yang kemudian melakukan sesuatu bagi society-nya, dan kemudian apa yang kemudian dilakukan bagi society-nya itu disampaikan secara ilmiah, dan dengan demikian apa yang kita lakukan itu bisa dibaca dan menjadi lesson learned bagi kondisi kita saat ini dan mungkin juga kondisi dunia saat ini. Dan Indonesia rasanya masih punya peluang yang sangat banyak di situ. Dengan demikian sebetulnya kita bukan cuma mengimprove, tapi juga kita dengan bisa mempertahankan hal-hal yang memang mungkin menjadi penting bagi kekhasan kita, lokalitas kita dan seterusnya. Nah, si community jurnal ini rasanya bisa menjembatani itu semua. Terima kasih atas waktunya Pak Renal, Mas Renal. Baik, terima kasih kepada Prof. Yandi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Pak Heru Susetyo, selaku Ketua Badan Penerbit FAUGI. Kepada Pak Heru, dipersilakan. Ya, baik, makasih Mas Renal. Selamat pagi Bapak sekalian, teman-teman dari FAUI dan juga para pimpinan dari PM, Pak Agung, Pak Yandri dan sebagainya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya. Baik, saya akan cepat saja terkait dengan ISBN karena khawatir masuk waktu Jumatan. Baik, ISBN ini satu bagian yang mungkin tak terpisahkan dari penerbitan buku ya, karena buku yang baik yang sejatinya memang tercatat atau ada ISBN-nya satu, apalagi untuk mungkin teman-teman yang pendidik ataupun akademisi, tentunya ISBN adalah bagian dari produk buku yang bisa dinilai angka kreditnya gitu ya, walaupun termasuk mungkin buku Pengmas. Dan kita di Badan Penerbit FAUI kita juga sudah ada bagian yang mengurusi ISBN, walaupun bekerja sama dengan pihak lain ya, karena sekarang sudah ada juga UI Publishing, sejak lama ada UI Publishing, dan UI Publishing pun menerbitkan ISBN juga, membantu menerbitkan ISBN dengan Pustaka Nasional. Dan untuk websitenya Badan Penerbit ada di publisher.law.ui.ac.id. Selanjutnya, next. Tolong selanjutnya.
Ya, jadi ISBN itu kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul penerbit dan kelompok penerbit tercakup dalam penerbitan ISBN. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu, satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain. Ya. Jadi pastinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Lanjut. Yang mengeluarkan ISBN adalah satu badan internasional ISBN yang berkedudukan di London, di Inggris. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional yang berlokasi di Jalan Salemba Raya merupakan badan nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional ini punya fungsi memberikan informasi, bimbingan, dan penerapan pencantuman ISBN serta KDT atau dalam terbitan. KDT merupakan deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data yang diberikan penerbit untuk dicantumkan di halaman balik judul sebagai kelengkapan penerbit. Lanjut. Ini prosedur ini sebenarnya lebih POB ya, POB internal di FHUI itu menerbitkan buku. Jadi buku di FHUI ini bisa diterbitkan sebagai produk luaran riset, ya sebagai produk luaran riset, sebagai produk luaran Pengmas maupun juga produk penulisan setiap dosen ya. Ada yang bisa ada kita menerbitkan hibah penerbitan buku juga, hibah yang itu dengan anggaran FHUI, juga ada yang anggaran riset masing-masing dosen ataupun yang mendapatkan hibah riset atau yang mendapatkan hibah dari lain ya, tempat bisa dari FHUI atau hibah UI dan hibah FHUI, baik hibah riset ataupun hibah PNS bisa mengajukan ISBN-nya. Betul ada chat dari Prof. Anas, sekarang kami pun menerima surat minggu lalu bahwa pengurusan ISBN sekarang melalui UI Publishing ya, untuk penerbitan di UI ya, UI Publishing. Jadi ini POB yang ada di Badan Penerbit FHUI. Lanjut. Lalu permohonannya, ISBN itu dengan kalau mengajukan sendiri ya, melalui akun pemohon pada ISBN Perpusnas, berarti sekarang melalui akunnya UI Publishing ya. Sebelumnya kita sudah juga mempunyai akun sendiri, namun sudah ada aturan dari UI harus melalui UI Publishing. Dan mengisi form permohonan dan melampirkan berkas yang dipersyaratkan, pesan teknis meliputi surat permohonan, pernyataan keaslian dan sebagainya. Jadi yang harus disampaikan untuk mengajukan ISBN itu dari setiap calon penulis adalah surat permohonan, pernyataan keaslian karya, naskah akhir terbitan, ada halaman judul, balik halaman, judul, kata pengantar, data isi, surat izin penerjemahan untuk buku terjemahan, dan surat pengantar jika terbitan dialihkan, dan menunggu proses validasi maksimal 3 hari kerja. Lanjut. Ini untuk mengajukan permohonan ISBN, KDT, dan barcode. Lanjut. Jadi apa yang harus diajukan? Berkas pengajuan ISBN untuk buku itu, untuk buku lepas ada surat permohonan, surat pernyataan keaslian karya, ada juga surat halaman judul, lalu ada di baliknya, di balik halaman judul itu, kemudian sebentar. Kemudian kata pengantar, enggak ya, sebelumnya jangan maju dulu. Kata pengantar dan daftar isi, ini harus disampaikan. Di surat permohonan, pernyataan keaslian karya, halaman judul, balik halaman judul, lalu kata pengantar dan daftar isi. Lanjut. Ini untuk proceeding ya, proceeding kita bypass lah, karena biasanya proceeding untuk conference ya, untuk conference, dan ini kita mungkin peneliti dan pengabdi mungkin bukan panitia conference, jadi kita tidak bahas di situ pengajuan ISBN. Untuk buku kerjasama mungkin dengan pihak luar, dan pihak ketiga, kalau ada mitra barangkali juga ada surat permohonan dan surat pernyataan keaslian karya,
ada halaman sampul. Jadi kita perlu buat dulu halaman sampulnya, entah kita buat sendiri atau meminta diserahkan kepada masing-masing penulis. Juga ada balik halaman judul, ada kata pengantar, dan daftar isi. Lanjut. Ini contoh surat keaslian karya ya. Ya, contoh seperti ini formatnya. Yang menunjukkan bahwa karya-karya yang betul punya kita, bukan saduran, bukan kutipan, bukan plagiasi, karena ini sangat serius ya. Lanjut. Terus. Ya, kemudian konten dari penerbitan buku itu ada bagian bab menit halaman ini memuat materi inti buku yang terbagi atas subbab, dan seterusnya. Khusus pada buku teks dapat ditambahkan unsur subbab berupa pengayaan, pelatihan, atau penugasan, rangkuman, refleksi, dan soal evaluasi. Penomoran bab dapat menggunakan angka Romawi ataupun angka Arab. Juga jadi ada bab dan subbab, memuat materi turunan dari bab, penomoran subbab, dan seterusnya menggunakan gabungan huruf dan angka. Lanjut. Juga ini biasanya seperti ini ya, konten buku itu yang bagian akhir di lampiran ada catatan, ada glosarium, terdaftar istilah, secara istilah, kredit gambar atau foto, bibliografi, daftar pustaka, daftar bacaan, indeks, penjurus, riwayat singkat, pelaku perbukuan ya. Ini kalau mungkin buku umum ya, tapi kalau buku Pengmas pun sekiranya tidak ada salahnya. Buku produk pengabdian masyarakat juga tidak salahnya juga memuat seperti ini, ada gambarnya, ada fotonya, bibliografinya, untuk menambah kualitas dari buku tersebut. Juga jumlah halamannya untuk kategori buku umum minimal 49 halaman. Atas isi yang disampaikan juga berlaku untuk buku saku dan halaman. Lanjut. Untuk fasilitasi pengurusan, ya pengurusan ISBN untuk situs akademika dapat difasilitasi oleh Badan Penerbit FAUI, namun tetap yang mengajukan sekarang UI Publishing ya, ataupun ada UI Publishing. Itu sebelum ini kami melakukan pengurusan sendiri ISBN atas nama Badan Penerbit, dan kadang juga menggunakan kerjasama dengan pihak lain. Tapi sekarang kita keluarnya menggunakan UI Publishing karena sudah mendapat mandat seperti itu. Kita akan bantu fasilitasi bagi teman-teman pengabdi atau peneliti yang memerlukan ISBN, bisa berkolaborasi, kita bantu untuk meneruskan UI Publishing selama syaratnya lengkap ya. Sudah ada draftnya, ada covernya, daftar isi, soal keaslian karya, dan syarat-syarat yang tadi kami sampaikan di awal tadi. Demikian, terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Semoga semakin bersemangat untuk menulis buku, untuk riset dan melakukan pengabdian masyarakat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Heru atas materinya mengenai buku ber-ISBN sebagai keluaran Pengmas. Selanjutnya, materi mengenai keuangan akan disampaikan oleh Mbak Rizky Wulandari selaku staf unit keuangan FAUI. Kepada Mbak Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena harusnya yang menyampaikan materi ini adalah Pak Basuki, namun karena beliau berhalangan hadir, maka saya diminta untuk mewakilkan dari tim keuangan. Berikut paparan dari unit keuangan terkait dengan sosialisasi pengabdian masyarakat Hibah Pengmas FAUI 2023. Yang akan dibahas yaitu rencana anggaran biaya, kemudian proses pencairan dana hibah, kemudian penyusunan laporan pertanggungjawabannya, sampai dengan tentang perpajakan serta permintaan e-billing pajak. Untuk panduan dan peraturan terkait ini, Peraturan Rektor UI nomor 90 tahun 2022 tentang standar biaya masukan UI, juga ada panduan hibah Pengmas. Materi pertama yaitu rencana anggaran biaya. Di RAB ini untuk hibah Pengmas itu itemnya yaitu honor, belanja habis pakai, belanja perjalanan,
dan belanja operasional lainnya. Yang kedua, proses pencairan dana. Proses pencairan dana ini dibagi menjadi 2 tahap, di mana tahap 1 diajukan 70% dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana hibah Pengmas tahap 1, dilampirkan juga SK bantuan hibah Pengmasnya, dan juga dilampirkan kontrak. Setelah tahap 1 berjalan, tahap 2 dapat diajukan 30%-nya untuk honor hibah Pengmas dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana hibah Pengmas tahap 2, juga syaratnya yaitu sudah memberikan laporan penggunaan dananya dan sudah melampirkan laporan kemajuan. Berikutnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini harus bersifat akuntabel, relevan, juga sistematis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah yaitu masih banyak terkadang penggunaan materai-nya itu belum digunakan. Misalnya transaksi di atas 5 juta ke atas itu harus menggunakan materai. Kemudian untuk transaksi di atas 2 juta itu harus dilengkapi dengan surat pesanan. Juga harus melampirkan bukti-bukti pembelian seperti bon, kwitansi, bukti transfer, kemudian harus dilengkapi juga dengan invoice, faktur pajak bila ada, bila bertransaksi dengan perusahaan PKP. Kemudian yang sering tidak ada tuh lampiran surat undangan, surat tugas, daftar hadir. Kemudian hal yang harus diperhatikan lainnya yaitu kesesuaian dalam pengenaan tarif pajaknya. Berikut contoh kwitansi. Ini juga sering terjadi kesalahan pas kami dari keuangan memverifikasi laporan, di mana uang sejumlah yang tertera di contoh kwitansi ini masih banyak yang menuliskannya itu dengan jumlah diterima. Seharusnya jumlah ini tuh jumlah brutonya yaitu 1.500.000 misalnya. Kemudian untuk belanja jasa, sewa, cetak. Untuk sewa biasanya itu digunakan untuk transaksi sewa peralatan, sewa kendaraan, kemudian untuk jasa berupa jasa cetak, pembuatan website, jasa catering, kemudian banner, baliho, juga iklan promosi. Untuk belanja barang atau belanja habis pakai, bukti-bukti yang diperlukan itu bon, kwitansi, bukti transfer bila memang transaksinya dilakukan secara transfer, dan bukti elektronik bila memang transaksinya itu secara online. Untuk belanja perjalanan, item yang harus dilengkapi itu yaitu surat tugas dari pejabat berwenang. Dalam hal ini, dekan dan wakil dekan. Kemudian, bila perjalanannya itu menggunakan pesawat atau kereta, maka harus melampirkan e-tiket, boarding pass. Kemudian, harus melampirkan juga bukti pembayaran tiket dan bukti penginapan. Untuk pengeluaran-pengeluaran seperti transport, itu bisa dibuktikan dalam bentuk dilampirkan kwitansi. Kwitansi seperti yang tadi dicontohkan tadi. Selanjutnya, perpajakan. Ini yang masih sering salah, tapi penting. Untuk belanja pegawai, potongan PPh 21-nya itu kalau dosen UI 15%, Tendik UI 5%, mahasiswa memiliki NPWP itu dikenakan tarif 2,5%. Tapi mahasiswa tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 3%. Begitu juga untuk tenaga ahli atau narasumber non-UI. Jika dia memiliki NPWP, potongannya 2,5%, tidak memiliki NPWP, potongannya 3%. Selanjutnya, tarif pajak untuk PPh 23. PPh 23 ini atas sewa dan jasa, di mana untuk transaksi sewa seperti sewa peralatan atau kendaraan, jika memiliki NPWP, baik itu badan ataupun orang pribadi, dikenakan tarifnya 2%. Namun, bila tidak
memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 4%. Untuk penggunaan jasa, jika berbadan dan transaksinya itu oleh badan dan ber-NPWP, maka itu dikenakan PPh 2%. Namun jika transaksinya itu dengan orang pribadi, dikenakan tarifnya 2,5% jika dia ber-NPWP dan 3% jika tidak memiliki NPWP. Contohnya sewa kendaraan. Sewa kendaraan dia ada PT-nya, terus dia punya NPWP, maka dikenakan 2%. Tapi sewa kendaraan dengan orang yang memiliki kendaraan itu sendiri, orang pribadi, jika dia memiliki NPWP, maka potongannya 2,5%. Tapi kalau tidak memiliki NPWP, potongannya 3% dan harus melampirkan KTP. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Di sini biasanya untuk transaksi sewa ruangan, di mana tarifnya itu dikenakan 10%. Contohnya, sewa ruangannya itu 1 juta, maka PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 10% dari 1 juta, maka 100.000. Untuk PPN, sejak tahun 2019, UI ditetapkan sebagai TKP, di mana kewajiban pemungutan PPN dilakukan oleh penyedia barang. Bila peneliti atau pengabdi bertransaksi dengan PKP, maka kode transaksi pada e-fakturnya itu kodenya adalah 01. Contohnya seperti ini. Berikut juga NPWP UI. Selanjutnya, ini yang sering transaksi sudah selesai, laporan sudah disubmit ke keuangan, tapi ternyata ada pajak yang harus disetorkan. Ini juga masih sering terjadi kendala. Di sini kami menyampaikan alur permintaan e-billing. Pertama itu, pastikan laporan pertanggungjawaban keuangannya sudah diperiksa oleh verifikator. Biasanya kalau verifikator sudah mengecek, sudah memverifikasi, mereka akan menginformasikan bahwa tagihan pajak yang harus dibayarkannya itu berapa. Kemudian pengabdi juga harus mengisi form untuk permintaan e-billing. Setelah form permintaan e-billing itu diisi, dapat di-email ke email ini. Setelah di-email, tunggu balasan dulu dari pusat, nanti mereka akan mengirimkan kode e-billing. Dari kode e-billing inilah baru pengabdi bisa melakukan pembayaran dan bukti transfernya itu di-email kembali, juga dilampirkan di laporan pertanggungjawaban. Ini berikut contoh daftar pemotongan PPh pasal 21. Formnya untuk permintaan e-billingnya seperti ini. Jika ada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan honor dan dikenakan PPh pasal 21, formnya seperti ini. Kalau untuk transaksi-transaksi yang sewa dan jasa, dikenakan PPh pasal 23, form permintaan e-billingnya seperti ini. Oh iya, ini contoh kode e-billing. Setelah pengabdi mengirimkan email, biasanya kan dapat kode e-billing. Contohnya seperti ini yang perlu diperhatikan. Masa pajak 0303 itu artinya adalah masa pajaknya itu di bulan Maret. Tahun pajak, contoh di sini masih tahun 2022, maka tahun pajak 2022. Juga masa aktif yang perlu diperhatikan. Masa berlaku dari e-billing ini adalah 1 bulan, yaitu 30 hari kerja sejak tanggal e-billing diterbitkan. Jadi setelah e-billing itu didapatkan dari bagian pajak UI, mohon segera untuk membayarnya. Berikut contoh bukti pembayaran pajaknya. Ini yang nanti harus di-email ke Subdit Pajak, juga dilampirkan di laporan LPJ dana hibahnya. Dalam sudah beberapa lama ini kan kita bentuknya itu adalah bantuan. Tapi walaupun itu bentuknya bantuan, kita juga harus memverifikasi pengeluaran-pengeluaran yang sudah dikeluarkan dari kegiatan hibah pengmas ini.
Biasanya itu masih ada kendala nih. Contohnya masih kurang lengkapnya dokumen pendukung seperti surat undangan, daftar hadir, surat tugas, juga laporan kegiatan. Misalnya mau ngadain rapat, bukti pengeluaran konsumsinya itu ada, tapi undangan sama daftar hadirnya nggak ada. Nah, itu yang jadi bolak-balik retur. Kemudian masih ada juga pengeluaran yang harusnya dikenakan PPh, tapi tidak dikenakan. Contohnya sewa ruangan harusnya dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 10%, tapi ini enggak, jadi retur. Terus juga masih ada pengeluaran yang salah pengenaan tarif pajaknya. Juga masih ada pengeluaran dalam bentuk konsumsi yang diberikan dalam bentuk uang. Itu nggak boleh lagi. Terus kendala yang lainnya, belum semuanya mengetahui tata cara atau alur membuat rincian pajak sampai dengan proses pembayaran pajaknya. Tapi tadi sudah kami sampaikan alur untuk terbit e-billing sampai dengan pembayarannya. Demikian dari keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan atas materi yang telah disampaikan mengenai keuangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat to everyone. Terima kasih. Saat ada pertanyaan masuk dari Adnan, yang pertama itu, untuk hibah dosen tidak tetap, apakah hanya baik sudah dijawab oleh Mbak Gita? Mungkin apakah ada pertanyaan yang lainnya dari Bapak dan Ibu dan teman-teman? Mungkin boleh juga bagi yang ingin bertanya melalui open mic. Baik, apakah ada yang ingin bertanya mengenai hibah Pengmas FAUI, baik dalam kegiatan Pengmas FAUI-nya atau Pengmas UI atau dalam bentuk keluaran maupun keuangan? Dipersilakan untuk menanyakan melalui fitur chat atau on. Baik, terdapat pertanyaan. Ada pertanyaan? Apakah dalam hibah Pengmas FAUI bisa juga diajukan ke dalam Pengmas UI sekaligus? Mungkin ini saya serahkan kepada Bang Togar dan Pak Agung. Mungkin dari Bang Togar lebih dahulu, apakah ada pendapat dan juga? Iya, jadi maksudnya gimana ya? Temanya atau seperti apa atau modelnya sama? Yang lainnya siapa ya, moderator? Iya Bang, ada pertanyaan apakah Pengmas ini bisa didaftarkan kepada hibah FH dan hibah UI secara bersamaan tetapi dengan tema yang mirip? Iya, kalau prinsipnya kan kalau kami reviewer ya, kalau di FAUI nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Agung ya. Kalau di FAUI tentunya modelnya kan kompetisi ya, seperti di UI juga. Kami tentu akan melihat, salah satu yang akan dilihat apakah Pengmas tersebut berkesinambungan atau tidak, dan kegiatannya apakah identik atau tidak dengan yang sudah dilakukan. Tentunya poinnya itu saja kalau dari kami, bahwa Pengmas tersebut bisa saja wilayahnya sama, tapi tentunya tidak identik. Jadi ada kesinambungan kegiatan di wilayah yang sama, dan tentunya hal tersebut sangat dibuka ya peluangnya, tentu tidak apa-apa. Tapi iya, masalahnya kan ini kan akan paralel ya dengan Pengmas juga seperti itu ya. Jadi kami juga prinsipnya ya, kami hanya akan melihat dengan kegiatan, apakah kegiatan Pengmas tersebut identik atau tidak dengan yang sudah dilaksanakan. Kalau memang belum, tentunya reviewnya akan lebih baik ketimbang yang misalnya terlihat sebenarnya ini sama saja kegiatannya, wilayahnya juga sama. Mungkin itu kurang lebih kalau dari saya.
Silakan Pak Agung menambahkan. Terima Baik. kasih Bang. Mungkin Pak Agung ada jawaban. Ya, kalau dari kami DPP MUI, karena memang saya melihat, mohon izin Pak Togar, luaran yang diminta itu sudah berbeda. Jadi kalau kami misalnya dengan judul ataupun kegiatan yang sama, sepanjang nanti laporan dan laporan keuangan terutama, itu berkasnya berbeda, serta luarannya berbeda, kami meminta 2 berita populer, karena memang dana yang kami berikan juga tidak banyak, dan dari situ mungkin kami mempersilahkan saja, dan saya rasa itu justru mungkin bisa berdampak positif dalam artian bisa memboost tidak hanya dari publikasi jurnal maupun buku atau HKI yang dihasilkan, tetapi juga yang penting diperhatikan atau juga dinilai oleh perankingan dunia adalah publikasi di berita populer yang memang jelas-jelas terlihat bahwa kegiatan tersebut benar dengan informasi seputar jumlah penerima manfaat dan juga melibatkan stakeholders yang seberapa luas dan seberapa banyak, dan itu yang menjadi ciri khas dari pemeringkatan khususnya THE. Jadi kami pada prinsipnya membolehkan kalau dari DPPM. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Togar dan Pak Agung atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari email dari DPP MUI. Mungkin pertanyaannya ditujukan kepada Pak Heru mungkin. Pertanyaannya, berapa besaran biaya cetak untuk satu buku, termasuk dengan biaya desain dan layout? Mungkin kepada Pak Heru bisa menjawab. Ya sekarang kan ada sistem baru ya, jadi ISBN diajukannya lewat UI Publishing, tidak lagi oleh badan penerbit, aturan dari UI. Kalau dari kita dari badan penerbit sih, karena kita juga bisa mengajukan sendiri. Biasa kalau semua syarat lengkap sih 2 minggu selesai ISBN, tapi sekarang kan harus dari UI. Kita nggak tahu sekarang berapa charge kalau dari UI, karena sekarang dikelola oleh UI Publishing. Tapi kalau untuk penerbitannya setelah keluar ISBN, ya kita bantu penerbitannya. Kalau dengan desain dengan apa namanya minimal buku 80 halaman, lalu desain layout segala macam sih biasanya kita cetak 1,5 juta. Kalau ISBN ini kita yang kelola ya. Biasanya bukan dikelola oleh UI, berarti tinggal dikurangi biaya pengelolaan ISBN dari UI. Ini sekitar 1,3 barangkali untuk 5 buku ya. Dengan minimal buku 80 halaman. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Selanjutnya dapat pertanyaan lagi mengenai keuangan. Mungkin ini ditujukan kepada Mbak Wulan. Pertanyaannya adalah, apakah format laporan keuangan disediakan oleh unit keuangan atau format dibuat sendiri-sendiri? Baik, kepada Mbak Wulan mungkin dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Kalau untuk format kwitansi, kami bisa siapkan. Untuk format laporan sendiri, nggak ada format sih, Mas. Yang penting di situ jelas pengeluarannya untuk apa, jumlahnya berapa, pajak yang dikenakan itu PPh pasal berapa, jumlahnya itu berapa, itu aja. Kalau untuk kelengkapan dokumen lainnya, kita akan siapkan form checklist, misalnya untuk kegiatan rapat, apa aja sih yang diperlukan dokumen pendukungnya, itu akan kami siapkan, nanti akan di-share ke Mbak Gita untuk bisa disampaikan ke pengabdi penerima hibah Pengmas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, terdapat Mbak Safid. Silakan Mbak Safid, bila ingin bertanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, kedengeran suara saya? Mendengar Mbak. Iya, izin mungkin agak ramai sedikit soalnya sedang ada di ruangan bareng-bareng. Jadi saya mau tanya ke Bang Togar, ke Bapak Togar, mau bertanya kalau di sini kan tadi ada disampaikan oleh Bapak kalau misalnya
Salah satu persyaratan hibah Pengmas dosen tetap dan tidak tetap adalah judulnya diajukan mencakup 5 cakupan isu pengabdian masyarakat. Nah, ini haruskah temanya yang benar-benar hukum atau yang misalnya boleh yang tidak terlalu hukum? Dan cakupan masyarakatnya seperti apa ya Pak? Soalnya mungkin ada beberapa yang berpikir, oh kita akan mulai dari lingkungan kita sendiri dulu aja. Misal di fakultas sendiri atau di UI-nya, baru ke daerah-daerah lain kayak gitu. Karena mungkin ada isu-isu tertentu di daerah kita sendiri nih dalam tanda kutip yang emang perlu dibenahi gitu misalnya, dan itu butuh ke suatu kegiatan pengabdian masyarakat mungkin sekarang bentuknya. Jadi mungkin itu, jadi takutnya nanti kalau misalnya ada salah pemahaman atau mungkin ada tidak tepat ya pemahamannya dari kaminya, dari calon pengabdinya atau kayak gimana. Jadi itu sih pertanyaan saya Pak Togar. Terima kasih. Baik, kepada Bang Togar dipersilakan untuk menjawab. Iya, kalau pertanyaannya pertama apakah harus ya Pak Safit ya berkaitan dengan hukum apa tidak? Sebenarnya ya kami harus lihat juga ya bentuk Pengmasnya seperti apa yang bisa dikatakan berkaitan dengan hukum atau tidak seperti itu kan. Kan itu tentunya spesifik per judul ya. Tapi pastinya dalam proposal tersebut narasinya, latar belakangnya tentu penilaiannya adalah benar-benar bisa menjustifikasi bahwa pengabdian masyarakat tersebut bisa relevan dengan salah satu cakupan pengabdian masyarakat yang menjadi persyarat ya, yang 5 tadi. Itu yang satu. Kedua, untuk wilayahnya, cakupannya tentu saja. Sebenarnya tidak ada batasan ya cakupannya di mana ya Mbak Safit. Tapi tentunya ketika cakupannya sempit, gitu misalnya di level fakultas atau mungkin di Depok saja, mungkin konsekuensinya bisa ke nilai hibahnya mungkin tidak sebesar yang di luar pulau. Mungkin seperti itu. Dan tentu membuka apakah dimungkinkan pengmas-pengmas yang seperti itu cakupannya cukup kecil saja di Depok atau bahkan di fakultas, ya sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi sekali lagi ini kan yang harus digarisbawahi, ini kan semacam sayembara ya, berkompetisi antara satu proposal dan proposal yang lain. Tentunya kami akan melihat lagi bagaimana relevansinya, bagaimana juga ya relevansinya terhadap salah satu cakupan pengabdian masyarakat, juga cakupan wilayahnya misalnya yang satu dia di level Depok, temanya sama gitu ya. Di Depok Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis dari Bang Togar. Kita menunggu sebentar. Mohon maaf, kita menunggu sebentar. Nah, sudah ada Bang Togar. iya, Silakan, Bang. sorry. Iya, sorry. Tadi sempat ini sebentar disconnect. Iya, balik ya. Jadi sekali lagi ini kan kompetisi, tentunya kami nanti akan ada borang yang dimiliki review. Mohon maaf, masih ada kendala teknis. Mungkin Bang Togar bisa sambil mematikan kamera saja, tidak apa-apa. Apabila masih ada kendala internet. Mas Safit, ya Mbak Gita. Ya, intinya harus 5 itu karena itu bagian dari PUB-nya Pengmas di kinerja kita di dekanat gitu Mbak. Jadi emang harus ada potongan isunya dari 5 tadi. Seperti itu Mbak. Iya, tapi penting berarti potongan isunya yang 5 tadi, tapi nggak mesti hukum-hukum banget itu atau kayak gimana Mbak Gita? Sama wilayahnya tadi ya, tadi Bang Togar sempat jawab. Iya, kalau
makanya tidak hukum-hukum banget itu kan harus kita lihat juga gitu ya Pak Safid nanti ya. Misalnya demo memasak gitu dibilang gitu kan, misalnya Pengmasnya demo memasak melakukan pelatihan untuk orang bisa memasak, tentunya kan beda dengan yang temanya misalnya terkait dengan sosialisasi soal kebijakan pengawasan obat dan makanan misalnya gitu. Tentu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi harus dilihat lagi. Tapi sekali lagi untuk wilayah sebenarnya kami tidak pernah mematok wilayahnya itu harus di mana. Sekecil-kecilnya kalau menarik dan relevan dan tentunya seperti kata Mbak Gita beririsan dengan salah satu cakupan, ya ajukan saja seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Togar dan Mbak Gita. Terima kasih juga Ya. untuk moderatornya. Ya. Terima kasih Mbak Safir atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Baik, dikarenakan sudah tidak ada yang menanyakan lagi, karena itu sesi tanya jawab akan saya tutup. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hibah Pengmas kali ini. Apabila ada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin menanyakan mengenai hibah Pengmas ini, dipersilakan untuk menghubungi kontak Pengmas FHUI, ada Instagram Pengmas FHUI, dan juga bisa mencari informasi melalui website FHUI di bagian pengabdian masyarakat. Di sini ada banyak informasi mengenai Pengmas FHUI. Di sini ada daftar tautan, di sini ada mengenai standar biaya masukan UI, format proposal, format laporan, pendaftaran, dan juga materi yang disampaikan hari ini. Dan nantinya akan ada banyak tautan lagi yang akan ditambahkan di sini. Lalu juga ada luaran-luaran tahun lalu yang ada di YouTube dan di Drive, dan juga ada Instagram kami. Baik, ingin diingatkan kembali, deadline pengumpulan proposal hibah Pengmas FHUI adalah tanggal 20 Februari. Jadi dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin mendaftarkan diri pada hibah Pengmas kali ini untuk mempersiapkan proposalnya dan mensubmit sebelum tanggal 20 Februari. Baik, setelah ini saya akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan kita akan berfoto bersama. Baik, saya tunggu hingga 11.24. Setelah itu kita akan foto bersama. Lalu mengingatkan juga untuk video recording sosialisasi kali ini, kita akan di-upload pada channel YouTube Pengmas FHUI. Jadi apabila ada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin menonton kembali siaran ulangnya, bisa melalui channel YouTube kami. Baik, saya akan mulai dokumentasi. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, dipersilakan untuk tersenyum. Saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah sudah acara pada hari ini. Saya Dinda Nuranesa selaku MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan partisipasinya dan peserta atas partisipasinya. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara ini. Saya mengucapkan terima kasih. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.